Dan idenya nggak usah susah-susah sebetulnya. Kalau jurnal, daripada jurnal susah-susah, ya yang paling gampang jurnal itu jurnal kualitatif, ya kan? Kualitatif. Kualitatif apa? Kualitatif dengan studi pustaka. Gampang banget kan? Bapak Ibu bisa lihat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kurikulum program pembelajaran deep learning sudah jadi judul, ya kan? Tinggal nanti cari bahasa judulnya biar menarik, pakai ChatGPT nanti jadi bahasa lebih menarik. Tapi isinya itu sudah. Jadi nggak usah berpikir jurnal itu harus yang wah gitu enggak, ya Bapak Ibu ya. Jadinya untuk awal kita berpikir bahwa jurnal itu cari yang mudah. Kenapa? Karena kita masih belajar, proses belajar. Yang penting kita menemukan sesuatu apa yang mau kita tulis. Judulnya, idenya sama bisa jadi. Saya dengan Pak Sony mungkin mau nulis tentang deep learning, tapi kalau bahasa judulnya beda, penulisnya beda, nanti tulisannya pasti berbeda. Nah, gitu. Jadi nggak usah khawatir di judul. Mau judul, jangan judul yang tinggi gitu, nggak usah. Ya kan? Tapi bahasa judul boleh. Intinya tetap yang mudah, yang terjangkau sama kita. Itu dulu yang paling penting. Yang terjangkau. Yang penting kita rutin publikasi. Kalau saya berpikirnya, kita rutin publikasi. Misalnya deep learning, ya kan? Studi kualitatif hubungan deep learning dan karakter. Nah, itu udah bisa. Datanya mah kita kerjanya bisa sambil ngopi kan, gitu kan? Nggak perlu survei, nggak perlu apa, tinggal studi kualitatif kalau ada data masalah. Nah, yang pasti kalau Ibu menentukan judul itu ini kita kesini. Oke, sini. Yang pasti kalau Bapak Ibu mau menentukan judul, pastikan setiap judul ada masalahnya. Wah, kok cari masalah? Fenomena kalau bahasanya ya. Sebuah artikel ditulis karena ada masalah. Artikel itu, jurnal itu ditulis untuk menjawab sebuah permasalahan, menjadi solusi atas sebuah permasalahan. Jadi kalau tidak ada masalah, maka nggak usah nulis. Maka kejelian kita adalah melihat masalahnya. Cari masalah. Ya, mencari masalah. Fenomena di lapangan misalnya. Sekarang kemarin ada tulisan kan yang paling viral misalnya SMA 1 Cimaga. Itu bisa jadi tulisan dalam ini hubungan apa bahasanya ini tentang karakter dan SMA 1 Cimaga misalnya bahasanya juga bahasanya. Nanti bahasa dulu. Itu bisa jadi tulisan. Itu kan sudah punya alasan menulis. Fenomenanya lapangannya udah jelas. Ada di SMA 1 Cimaga. Atau kemarin saya nulis juga tuh perbandingan tapi artikel biasa. Nih fenomena SMA 1 Cimaga dan SMA 1 Luwu ya. Walaupun saya nggak terlalu tahu aslinya, tapi ini dalam perspektif pribadi kan opini kan. Di situ. Itu kan ada. Kalau yang kemarin di sana kan guru mengumpulkan uang kan ya, untuk guru honorer kan. Dilaporkan ke polisi sampai Prabowo mengeluarkan abolisi. Nah, itu kan jadi fenomena, bisa dijadikan alasan. Yang pasti nanti bagian ini kalau Bapak Ibu membuat latar belakang bagian pendahuluan, yang tadi saya katakan ya nggak usah banyak-banyak lah, 8 paragraf cukup. Dalam 8 paragraf ini wajib memuat fenomena. Wajib memuat fenomena. Fenomenanya bisa dalam bentuk data kuantitatif, angka berapa, kenakalan remaja berapa, ya kan? Kalau bicara kenakalan remaja, nah kalau yang saya cerita tentang Prof. Muhajir itu, dia menghubungkan kurikulum berbasis cinta dengan pendidikan anti anarkisme di sekolah madrasah. Data yang ditampilkan fenomenanya adalah data kenakalan remaja, masalahnya kan bisa diangkat. Kenakalan remaja datanya ada, angkanya berapa? Remaja yang di penjara berapa? Remaja yang ini berapa? Atau dalam bentuk cerita, misalnya bisa. Ada kemarin yang fenomena kan, ada siswa SMA ngejar-ngejar mobil sampai mobilnya kebalik, ya kan? Itu
itu jadi data, bisa jadi fenomena. Bapak Ibu sampaikan. Itu pertama. Fenomena kedua, di dalam artikel itu bisa memuat fenomena yang namanya celah penelitian terdahulu. Celah penelitian terdahulu. Tapi bagusnya memang ada fenomenanya, ada gapnya, ada celah penelitian terdahulunya. Gap itu kan antara harapan dan kenyataan, ada selisih. Gapnya ini masalah. Ya, kesenjangan, ada masalah. Nah, masalahnya itu yang harus diupayakan untuk diselesaikan, kan begitu rasanya. Kalau yang dulu penelitian S1-nya pakai kuantitatif, ya kan? Masalahnya ada di Y, ya kan? Solusinya ada di X, ya kan? Tawaran solusi kita X untuk menyelesaikan masalah yang ada di Y. Itu kan tawaran solusinya. Kinerja karyawan, kinerja guru. Masalahnya kinerja guru, seperti data, ya kan? Ini hampir sama sih, cuma bahasanya begini. Kalau deskripsi kan kinerja guru, misalnya kan, oh guru itu bermasalah, selalu dianggap gurunya bermasalah ya kinerja guru. Jadi maksudnya gurunya kinerjanya begini, datanya ini gitu ya. Nah, solusi kita apa? Oh, solusinya perlu kompensasi, gitu ya. Solusinya perlu pelatihan. Itu solusi kita untuk meningkatkan kinerja, kan gitu. Kalau dalam penelitian kuantitatif. Itu fenomena kedua. Fenomena pertama apa? Gap pertama dengan fenomena di pendahuluan bisa Bapak Ibu tampilkan. Data apa saja tinggal dicari. Sekarang kita terbantu kok dengan internet, sangat terbantu dengan data. Tapi nanti kalau Bapak Ibu pakai AI, pastikan data yang ditampilkan di fenomena masalah itu terverifikasi. Nah, karena kalau AI khawatir memberi data palsu. Saya kadang-kadang kan alat bantu juga. Ya. Kalau kita minta data kuantitatif di AI itu, dia akan menampilkan data kuantitatif. Tapi datanya entah dari mana. Pernah saya buat artikel tuh, menurut data ilustratif disebutkan bahwa ilustrasi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak periksa lagi, nah itu datanya salah. Makanya perlu dicek. Makanya kalau fenomena ya narasi boleh. Fenomena itu kan bisa ditampilkan dalam bentuk narasi, cerita saja. Yang kedua, dalam bentuk angka-angka. Memang lebih menarik ditampilkan dalam bentuk angka-angka. Tapi kalau tidak ada angka-angka bisa dalam bentuk narasi. Cuma narasinya harus ada justifikasi. Justifikasi itu apa? Pembenaran. Itu kata siapa? Gitu. Kan? Kinerja guru menurun. Kata kita kan? Kalau kuantitatif gampang, kita jam menurun, tinggal kasih grafik, kasih tabel, gitu ya. Ada datanya. Kalau ada kualitatif, kinerja guru menurun. Kata siapa? Nah, kan harus dipertanggungjawabkan. Oh, kata siapa? Rahmat, Rohimat 2025, kan disebutkan itu. Karena apa? Karena disebutin di sini. Oh, karena kurang pelatihan. Kata siapa kurang pelatihan? Di situ sisi ilmiahnya. Jadi sisi ilmiahnya adalah setiap tulisan yang tadi kita kosong buat, kita tulis saja. Nah, nanti setiap paragraf itu kata siapa? Makanya nanti setiap paragraf dalam latar belakang, dalam pembahasan itu ada sitasi, ada kutipan. Ya, kalau nggak mau kutipan boleh deh di paragraf pertama, karena itu cerita umum biasanya. Terus paragraf terakhir, karena isinya apa? Tujuan dan urgensi penelitian, ya kan gitu. Itu nggak perlu kutipan. Dan ingat kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia menulis artikel itu dengan metode deduktif. Deduktif itu umum dulu, baru ke khusus. Ide pokoknya. Setiap paragrafnya juga nanti kita sampaikan deduktif, umum dulu, baru khusus. Nah, makanya saya kalau ngajarin itu, kalau Bapak Ibu mau membuat tulisan, maka langkah pertama adalah dengan membuat outline. Nah, biasanya ini. Ingat ya, kalau di latar belakang harapannya ada fenomena ya Bapak Ibu. Ada fenomenanya apa? Fenomena lapangan, ada fenomena jadi gap. Kalau ada fenomena teori boleh, gap teorinya boleh. Kalau dalam teori ilmiah, gap itu ada 3. Fenomena lapangan, ada riset gap, dan teori gap.
Kalau kita cukup 2 ini cukup kok. Nah, 2 ini yang menjadi alasan kita menulis, ya, yang kita nanti tampilkan di paragraf terakhir biasanya di latar belakang. Ya. Kita menulis kenapa? Karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ngapain menulis? Kenapa menulis? Oh, karena ternyata penelitian ini belum sempurna, makanya disempurnakan. Karena penelitian ini hasilnya beda-beda. Misalnya kan, pengaruh motivasi terhadap kinerja. Kata si A signifikan, kata si B tidak signifikan. Ini udah menjadi gap, riset gapnya. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, itu harus muncul di bagian latar belakang. Nah, kalau metode nggak usah banyak-banyak, ya. Metode boleh 1 paragraf. Tapi kalau Bapak Ibu membuat penelitian kuantitatif mungkin agak panjang. Tapi kalau kualitatif 1 paragraf cukup harusnya. 1 sampai 3, ya kan? Di sini. Sederhana. Nah, pastikan kalau Bapak Ibu menulis penelitian jurnalnya kuantitatif, pastikan hindari penulisan rumus statistik berlebihan. Ya. Fokus pada esensi dan interpretasi. Jadi bahasanya ini kita lagi cerita kata orang tapi dengan bahasa kita. Ya. Nah, ya. Parafrase. Jadi enggak kita ambil perketiplek. Kalau bahasa Indonesia itu namanya kutipan tidak langsung. Kan? Ya. Kutipan tidak langsung. Jadi kita ambil dari orang lain, terus kita parafrase dirubah pasif, aktif, rubah kata, rubah format dan sebagainya. Kalau kutipan langsung kan kita ambil kalimat orang dikasih kata kutip, dikasih miring, ya kan biasanya. Nah, ini kalau di jurnal tidak disarankan menggunakan kutipan langsung, tapi menggunakan kutipan tidak langsung. Karena nanti kena turnitin. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu ambil kutipan langsung, itu kena turnitin. Sama dengan kalau Bapak Ibu mencantumkan undang-undang, peraturan pemerintah, ya kan? Itu kena turnitin tuh. Makanya dihindari yang begitu-begitu tuh, yang langsung. Karena nggak mungkin bisa diubah. Di parafrase nggak bisa. Undang-undang nomor 20 ini tentang sisdiknas, itu kan nggak bisa diubah kan? Berarti udah tinggal diganti aja dengan bahasa yang lain. Gitu. Undang-undang, peraturan pemerintah, ya kan? Judul buku, judul tesis, misalnya kan? Itu nggak bisa diubah. Nah, kalau dalam sini juga perhatikan metode umum dan berikan referensi. Organisasikan dengan logis. Jadi metodenya apa, ya kan? Terus teknik pengumpulannya apa, metode analisisnya apa, ya kan urutan ya, Bapak Ibu. Kita tentukan dulu metodenya. Setelah metode kan teknik pengumpulan datanya. Setelah data terkumpul kan dianalisis, ya kan? Nah, ini nanti diorganisasikan. Baru nanti bisa diolah di kita. Nah, habis itu hasil dan pembahasan, cepat kan, gampang kan? Hasil dan pembahasan itu kuncinya ada di tujuan. Bagaimana hasil dan pembahasan itu menjawab tujuan penelitian. Kalau di jurnal semakin banyak tadi Anda cantumkan di paragraf terakhir di latar belakang tujuannya. Kalau Anda cantumkan, Bapak Ibu cantumkan tujuannya 3, itu malah enak. Karena nanti bisa dijadikan subjudul, ya? Subjudul di bagian pembahasan. Bagi jurnal-jurnal kualitatif, bagian hasil dan pembahasan itu tidak dibedakan, langsung ditampilkan begitu, ya? Terutama untuk studi pustaka. Tapi kalau Bapak Ibu pakai metode fenomenologi, cari makna, biasanya ditampilkan dulu hasil interviewnya, baru ada pembahasan. Kalau pakai metode statistik, kuantitatif, dipisah hasil dan pembahasan. Hasilnya apa, pembahasannya apa. Tapi kalau metode kualitatif dengan studi pustaka, hasil dan pembahasan dibuat dalam satu aja. Membedakannya apa? Pakai subjudul. Nah, nanti kita menemukan apa? Jangan lupa, ya Bapak Ibu, setiap yang kita organisasikan di situ kasih sentuhan menurut kita. Ya, sering orang lupa itu kalau nulis skripsi itu, apalagi kalau di bab 2 skripsi, kan ada bab 2 skripsi definisi.
Kita nulis apa? Menurut si A, menurut si B, menurut si C. Padahal di bab 2 itu